Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Atia Afifah dan dua teman saya yaitu Yesika Anita dan juga Dinda Tika Cahyaningrum. Di sini kami akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi. Sebelum masuk materi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A. Islam agama sempurna. Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhoi Allah, terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 3. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memberi tuntunan dalam hal berekonomi. B. Landasan ekonomi Islam. Yang pertama, ada landasan akidah. Landasan akidah dibagi menjadi 5, yaitu 1. Manusia adalah yang dipercaya sebagai khalifah. 2. Bumi, langit, dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia. 3. Memanfaatkan potensi alam dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup untuk mencari keridhaan Allah. Yang keempat, harta benda yang dimiliki seseorang tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa baginya, begitu pula sebaliknya. 5. Pemberian hak sebagai penguasa kepada manusia berlaku untuk umum tanpa kekhususan. Yang kedua, ada landasan moral. Islam mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Islam mendorong umat agar memberi jasa kepada masyarakat, menikmati hal-hal yang dibolehkan syariat seperti menikmati hasil pertanian, kerajinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada landasan yuridis. Landasan yuridis ekonomi Islam sama dengan landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. C. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. Yang kedua, perbedaan antara yang halal dan yang haram. Maksudnya, ada perbedaan antara yang halal dan yang haram dalam mencari dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam. Yang ketiga, larangan menumpuk-numpuk harta dan tidak menafkahkannya. Yang keempat, ada jaminan sosial. Ayat Al-Quran yang menekankan adanya jaminan sosial. Misalnya, adanya hak fakir miskin di dalam harta orang-orang yang kaya. Surat Al-Ma'rij ayat 24-25. Dan juga keacuan terhadap fakir miskin adalah penyebab dijebloskannya manusia ke dalam neraka Sakhar. Surat Al-Mudaththir ayat 42-44. Yang kelima, ada zakat. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam disebutkan beriringan dengan kata sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Fungsi zakat: A. Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. B. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah. C. Menghilangkan kecemburuan sosial dan iri dengki. Yang keenam, ada larangan riba. Ketujuh, ada prinsip keseimbangan. 8. Prinsip pemerataan. 9. Peran pemerintah dan mengatur perekonomian dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Dalam surat Al-Hadid ayat 25 ditegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara secara garis besar ada 4 hal yang harus ditegakkan, yaitu Alkitab, neraca, keadilan, dan besi atau pertahanan. Pendapat ulama kontemporer. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam berbeda dengan yang lain. Dikatakan oleh Yusuf Qaradawi bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan.
Dikatakan ekonomi ilahiyah karena bertitik berangkatnya dari Allah, sehingga tujuan, cara, dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip ilahiyah, yakni tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi berwawasan kemanusiaan. Manusia adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sasaran dan pelakunya. Dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, lebih lanjut beliau menuliskan nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang dengan lahir warisan yang berharga dan beradab yang istimewa. Nilai ini yang terkandung dalam makna dari zakat yang diperintahkan Allah. Ekonomi akhlak. Ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Dikatakan olehnya, akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Hal ini berdasarkan pada risalah Islam adalah risalah akhlak, yakni dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya ataupun apa yang menguntungkannya saja. Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam di antara individu masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis, juga tidak seperti sosial. Surat Ar-Rahman ayat 7-9, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegaklah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Menurut Abu Ala al-Maududi, berusaha dan bekerja dengan mengindahkan yang halal dan tidak membenarkan bagi para pemeluknya untuk mencari kekayaan semau mereka dengan jalan apa saja yang mereka kehendaki. Larangan menumpuk harta. Yang kedua ialah seharusnya orang tidak mengumpulkan harta yang meskipun didapatnya dengan jalan sah, karena akan menghambat perputaran atau distribusi kekayaan dan merusak keseimbangan serta pembagian di kalangan masyarakat. Zakat yang dikehendaki dalam Islam pada hakikatnya supaya kekayaan tidak dibiarkan berkumpul di salah satu tempat dalam masyarakat. Hukum waris. Islam maju selangkah lagi untuk membagi-bagikan kekayaan yang mungkin masih tinggal terkumpul di suatu tempat hingga sesudah pengeluarannya untuk keperluan pribadi, untuk infak di jalan Allah, dan untuk menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah dengan melaksanakan hukum mengenai waris. Gaminah. Islam telah memerintahkan supaya yang dapat dirampas oleh muslimin di medan perang dibagi menjadi 5 bagian. 4 bagian buat mereka yang ikut dalam peperangan dan sebagian untuk kepentingan sosial kaum muslimin. Hemat. Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukannya satu bagian dari harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir dan miskin pada satu sisi, dan pada sisi lain diperintahkannya kepada tiap-tiap individu dalam mengeluarkan hartanya, hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlaluan individu-individu dalam mempergunakan kekayaan mereka. Menurut Umar Capra, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Prinsip-prinsip radikal Islam. A. Rational Economics mencirikan tingkah laku rasional yang bertujuan agar mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan duniawi individu.
Kekayaan menurut Islam akan membangkitkan berbuat salah atau mengajak pada pemborosan, keangkuhan, dan ketidakadilan yang harus dikecam keras. B. Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti kenetralan mutlak antara seluruh tujuan atau beban dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif. Hal ini berseberangan dengan Islam. Para ulama telah mengakui bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia akan diminta pertanggungjawabannya. C. Keadilan memperbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan dan mengikis keadilan akan meningkatkan pendapatan pajak, mengekskalasi pembangunan negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebajikan di akhirat. D. Pareto Optimum. Dalam Islam, penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan masahid. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya, manusia, dan materi yang terbatas, sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat memuaskan kebutuhan intervensi negara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sebelum itu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.